Ya, surga di hatimu baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, disuarakan oleh suara masnya David Bayu. Ya, siapa sih David Bayu? Nah, David Bayu ini punya nama lengkap David Bayu Danang Jaya. Pria kelahiran 29 Agustus 1976 ini dikenal dengan mula-mula dikenal dengan David Naif. Karena dulu dia adalah seorang vokalis di band Naif, ya. David pada waktu itu mendaftarkan sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994, dan di situ dia menemukan kawan-kawan yang kelak menjadi band Naif. Ada David, ya, bersama bandnya ini, ya, bersama Naif itu sudah merilis 9 album, 6 full album, 1 album the best, 1 album live, 1 free album sampai tahun 2011. Ya, David Bayu ini sebenarnya kelahiran dari Solo, Jawa Tengah. Dan David ini menikah dengan Sheila Delila pada tahun 1999 dan dikaruniai 2 anak, Audrey Davis dan Jason Davis. Nah, pada tahun 2008 dia mulai merilis album solo nih pertama bertajuk DVD Boy. Dan pada tahun 2013 dia menjadi juri dalam acara pencarian bakat menyanyi yaitu Akademi Fantasi di Indosiar pada waktu itu, ya. Dan David ini kembali merilis album solonya pada bulan Oktober tahun 2022 yang berjudul Di Dalam Jiwa. Dan saat ini dia masih aktif juga nih menjuri di beberapa kontes. Oke. Keren, ya. Saya respect banget loh sama David karena beberapa waktu lalu ada kasus dengan anaknya dan dia sebagai bapak yang luar biasa melindungi anaknya. Keren, keren banget. Respect deh buat David, ya. Nah, dan satu informasi lain ini kawan untuk Anda. Kebanyakan orang Indonesia, mungkin Anda salah satunya, itu sering mengira kalau orang Tionghoa semuanya itu yang berada di tanah air, ya, terutama, ya, itu kaya-kaya. Padahal nggak begitu juga, karena tidak semua dari mereka ini berduit. Ada pula yang berada di bawah garis kemiskinan, ya. Tapi kenapa nih? Kenapa nih? Kok bisa, ya? Anggapan itu begitu lekat dan begitu kuatnya. Orang-orang Indonesia terutama mungkin di lingkungan Anda atau Anda sendiri selalu berpikir bahwa orang-orang Tionghoa itu selalu tajir hidupnya. Nah, ternyata ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial di masa silam, yaitu kebijakan Witwatersrand dan Pasen-Stensel atau biasa disebut dengan Pasen and Witwatersrand. Apa sih kebijakan ini? Nah, untuk wawasan Anda saja, ya, Witwatersrand ini adalah aturan yang diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu untuk membagi wilayah berdasarkan kelompok. Jadi ada kampung-kampung gitu, ya. Kampung pecinan, kampung Arab, dan lain sebagainya. Nah, sementara Pasen-Stelsel ini serupa pembatasan wilayah yang membuat satu kelompok tidak bisa bebas bepergian ke wilayah kelompok lain. Jadi ada pembatasan di situ. Nah, tentu kelompok yang paling terdampak ini berasal dari etnis Tionghoa pada waktu itu. Tapi apa sih alasan pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan tersebut? Ternyata ini tidak lepas dari pengalaman pahit mereka. Ya, sebelum tahun 1740 terjadi gesekan antara pendatang Belanda dengan orang Tionghoa di Batavia akibat faktor ekonomi, geger pecinan pada waktu itu, ya. Nah, gesekan ini berujung pada pembantaian ribuan orang Tionghoa di tangan kompeni Belanda. Nah, kejadian ini kemudian membuat penguasa kala itu, VOC, membuat kebijakan pengelompokan Witwatersrand dan pembatasan
Passion Stencil, maksudnya Passion Stencil, dan tujuannya untuk mengawasi orang-orang Tionghoa secara lebih ketat agar tidak lagi berulah menurut penguasa kolonial pada waktu itu. Atas dasar itu, seperti ditulis oleh Mona Lohanda dalam bukunya berjudul Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia yang terbit pada tahun 2007, orang Tionghoa ini mulai dikelompokkan dalam satu wilayah di luar Batavia yang kini disebut Glodok. Nah, mereka juga tidak bebas bepergian. Jadi semacam ini ya, kayak kampung penjara gitu ya. Berasanya seperti itu kali ya. Nah, karena harus menunjukkan dan mereka ini kalau mau bepergian itu harus menunjukkan identitas mereka. Jadi mereka nggak bisa bebas begitu saja. Nah, sering waktu kebijakan ini terus berlanjut ketika pemerintahan Hindia Belanda mulai terbentuk. Bahkan seperti ditulis oleh Benny G. Setiono dalam bukunya Tionghoa dalam Pusaran Politik tahun 2003 ya, terbitnya. Dikatakan di sana pelaksanaan secara intensif ini mulai dilakukan pada saat berlangsungnya tanam paksa atau kultur stelsel dari awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, wilayahnya tidak hanya sebatas di Batavia, tapi juga berlaku di Semarang, Rembang, dan beberapa kota lainnya. Nah, ketika serius dilaksanakan ini kawan, orang-orang Tionghoa, terutama di Jawa, sama sekali tidak bebas. Mereka harus berada dalam satu wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika ingin keluar wilayah, maka harus meminta izin terlebih dahulu. Cuman izin ini ya harus disertai dengan keterangan yang jelas. Mulai dari kemana tujuannya, bersama siapa atau berapa orang yang diajak siapa saja, perginya naik apa, naik delman, naik onta, naik kuda, naik kereta atau naik becak atau apapun itu harus dicantumkan di situ. Dan yang penting lagi adalah berapa lama bepergiannya. Nah, itu kalau disetujui ya. Ya, kalau disetujui mereka tetap nih harus bayar. Harus membayar biaya perizinan. Apabila nekat melanggar, nah ini dia, siap-siap saja dikenakan denda belasan gulden sampai hukuman penjara. Wah, berat banget ya menjadi orang Tionghoa di era itu ya. Sekalipun ya kita menganggapnya seolah-olah wah ini wah banget nih. Nah, Ong Hok Ham dalam sebuah bukunya yang judulnya Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa yang terbit pada tahun 2005 juga menyatakan semua itu membuat orang-orang Tionghoa akhirnya terisolasi, tidak bisa masuk ke daerah lain sampai sulit berinteraksi dengan penduduk pribumi. Gara-gara pembatasan ini ya. Namun pada sisi lain isolasi tersebut membawa berkah. Isolasi ini membuat mereka yang mayoritas pedagang rupa-rupanya makin solid nih, makin nyatu aja nih, makin punya rasa jiwa sama-sama Tionghoanya gitu. Dan mereka jadi saling percaya serta mengenal kemampuan bakat dan finansial masing-masing. Maka tidak jarang mereka kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan. Nah, semua ini pada akhirnya melahirkan istilah yang disebut oleh Ong Hok Ham sebagai modal nikah dengan modal. Artinya kepercayaan yang berhasil mengawinkan modal sehingga menciptakan modal baru yang mendorong kekuatan ekonomi. Jadi tidak pelak lagi kalau di situ terjadilah modal nikah dengan modal dan menumbuhkan kapitalisme di kampung Cina. Oh gitu, gara-gara itu ya. Itu yang ditulis oleh Ong dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang dalam bukunya ya. Tahun 2018 tuh terbitnya. Nah, dari sini kampung Cina ini menjadi pusat ekonomi baru di perkotaan. Akhirnya ya. Nah, keren nih. Nah, sekaligus menjadi tempat lahirnya miliarder baru. Ya, misalkan sebut saja seperti Raja Gula Oi Tiong Ham yang di Semarang itu
yang jadi orang terkaya di Hindia Belanda abad ke-20 dan banyak lagi yang lainnya, yang contoh-contoh tokoh-tokoh sukses itu. Nah, kebangkitan kapitalisme di kampung Cina ini kemudian melahirkan maksudnya pandangan masyarakat bahwa orang Tionghoa ini sudah pasti kaya raya dan eksklusif. Dan ini membuatnya berbeda dengan kelompok pribumi. Lebih parahnya, dalam perjalanan, pandangan tersebut juga menghasilkan jurang pemisah antara orang Tionghoa dengan penduduk lainnya, pribumi misalnya. Ya, pandangan semua orang Tionghoa sudah pasti kaya. Ini kemudian bertahan bahkan sampai sekarang. Ya enggak sih? Nah, atas dasar itu, Ong Hok Ham menyebut kesuksesan keturunan Tionghoa di Indonesia bukan hanya semata-mata karena kerja keras dan hidup hemat. Hal itu hanya mitos yang dimainkan pengusaha untuk membujuk orang lain supaya kerja keras dan hidup hemat. Sebab, kata Ong Hok Ham, kalau benar kerja keras dan hidup hemat ini dapat menimbulkan kapitalis, maka kalangan petani yang bekerja lebih keras dan hidupnya lebih hemat daripada pengusaha kota, banyak yang bakalan jadi jutawan. Namun ini tidak terjadi. Itu dia. Kenapa? Karena jejaring itu tadi, ya, kekuatan berjejaring yang semakin solid. Ya, boleh dibilang VOC Belanda pada waktu itu melakukan suatu kesalahan kali ya. Kesalahan dalam penerapan aturan main. Akhirnya melahirkan kelompok orang kaya baru nih. Nah, kita nih yang belum bisa mengambil hikmahnya nih kayaknya nih. Perlu banyak belajar lagi deh dari peristiwa masa lalu, dari sejarah. Gimana? Mau? Ya dong, harus mau. Kalau enggak, amat sangat disayangkan. Karena dari masa lalu kita banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga.